Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan. Video kali ini akan membahas mengenai reksadana pasar uang, bukan tabungan bank atau deposito. Nah, apa itu reksadana? Intinya, reksadana adalah penggalangan dana untuk dikelola secara legal oleh manajer investasi. Manajer investasi ini tidak bisa sembarangan orang, ada sertifikasinya. Jadi, jangan sembarangan titip dana ke orang. Pilihlah reksadana yang terkenal dan terpercaya, yang terdaftar OJK. Jangan sampai ketipu investasi bodong. Alokasi aset tiap manajer investasi bisa berbeda-beda dan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Misalnya, RDPU atau reksadana pasar uang. Di sini, alokasi dananya ke aset-aset likuid dan minim risiko, misalnya deposito dan obligasi jangka pendek. Jangan sampai salah kaprah ya. Jangan sampai dikiranya reksadana pasar uang itu ke forex atau jual beli mata uang. Padahal bukan. Padahal aslinya ke deposito dan obligasi jangka pendek. Kemudian RDPT atau reksadana pendapatan tetap. Ini umumnya ke obligasi negara yang jangka waktunya lebih panjang. Kemudian reksadana saham. Nah, sesuai namanya, di sini lebih dari 90% alokasi investasi di saham. Jadi di sini sebagian besar akan dialokasikan ke saham dan disebar atau didiversifikasikan ke berbagai saham. Ini contoh salah satu RDPU saja untuk pembelajaran. Silahkan jika Anda ingin mempelajari membanding-bandingkan dengan RDPU lainnya. Nah, biasanya orang-orang saat akan pilih instrumen investasi, mata itu langsung autofokus ke return. Returnnya berapa sih? Betul kan? Nah, yang ini dalam 1 tahun terakhir, returnnya 4,78%. Kok kecil ya? Ya, memang segitu returnnya, itu return bersih. Dibandingkan tabungan bank biasa, akan kelihatan cukup lumayan. Bunga tabungan biasa, itu biasanya nggak sampai 1%. Itu pun kena pajak bunga 20%. Jadi, terima bersihnya untuk tabungan biasa itu tidak sampai 1%. Keunggulan RDPU adalah stabil. Di gambar sebelah kiri itu kan kelihatan. Grafiknya lurus miring ke kanan atas. Artinya, kita tidak perlu khawatir RDPU kita akan turun atau minus. Keunggulan kedua dari RDPU ini adalah minimal pembeliannya sangat kecil. 100.000 pun bisa. Artinya, bisa dicicil sedikit-sedikit dan tanpa biaya beli, tanpa biaya jual. Nah, kalau kita bandingkan dengan deposito, contohnya deposito Bank Jago, itu minimalnya 1 juta per hari ini saat video dibuat. Bunga deposito Bank Jago per hari ini 4,5%. Kalau dikali 80%, karena kena pajaknya 20%, maka jadinya terima bersih hanya 3,4%. Ini pun saya kasih contohnya Bank Jago, yang bunga depositonya tinggi, karena dia bank digital. Kalau bank-bank lain, biasanya lebih kecil lagi, mungkin cuma sekitar 3% per tahun. Itu pun belum dipotong pajak. Keunggulan ketiga dari RDPU adalah pencairannya cepat. Biasanya 1 hari kerja langsung bisa cair, tidak terikat dengan batas waktu yang panjang, seperti deposito yang harus ditunggu 3 bulan, atau 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Nah, detail aturan-aturan pencairan reksadana, biaya-biaya, termasuk alokasi aset investasi, itu dapat dilihat di prospektus atau fund fact sheet-nya. Berikut ini adalah perbandingan antara RDPU, RDPT, dan reksadana saham dalam 1 tahun. Untuk yang RDPU adalah yang warna biru. Sedangkan untuk RDPT yang warna hijau.
Dan yang reksadana saham itu yang warna ungu. Nah, sangat jauh kan kestabilannya antara RDPU, RDPT, dan reksadana saham. Kenapa bisa begitu? Karena aset alokasinya sangat jauh berbeda. Yang ini di bagian kiri atas, ini adalah aset alokasi RDPU Bahana Liquid Syariah kelas G. Secara proporsi memang banyak yang diletakkan di deposito dan aset liquid lainnya, sehingga cepat dicairkan dan stabil naik terus walaupun sedikit-sedikit. Sedangkan yang warna ungu di bawahnya adalah aset alokasi Sukorinvest Equity Fund. Nah, di sini kan kelihatan, di sini disebar ke banyak saham. Bahkan 98,98% aset alokasi itu ke efek ekuitas atau saham. Dari mana saya bisa tahu data alokasi asetnya? Data itu saya ambil dari Funfact Sheet-nya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa segala detail informasi, termasuk mengenai aturan dan aset alokasi reksadana, dijelaskan di prospektus. Namun, ada informasi yang versi simpelnya, yaitu Funfact Sheet. Jadi, seharusnya prospektus itu dibaca dulu. Minimal Funfact Sheet-nya lah yang lebih simpel. Jangan mentang-mentang minimal beli reksadananya kecil, cuma 100.000, tinggal pencet-pencet HP. Terus informasi-informasi pentingnya nggak dibaca. Biasanya pemula itu cuma baca returnnya saja. Aset alokasi nggak dibaca. Jadi, kalau si pemula ini belinya reksadana saham, terus asetnya reksadana saham turun terus, dia bingung sendiri. Ini kenapa turun terus ya? Dia tidak tahu penyebab turunnya apa. Dan artinya, dia tidak memahami atau tidak mengerti apa yang dia beli. Yang ungu ini adalah contoh reksadana saham. Di sini, total return dalam 1 tahun minus 4,95%. Artinya, jika kita beli di awal, di sini, kemudian kita diamkan dalam 1 tahun, ya, maka returnnya menjadi minus 4,95% di sekitar sini. Dan bahkan untuk drawdown-nya itu sampai minus 14,31%. Drawdown itu titik terendahnya. Jadi, kalau Anda tidak memahami fluktuasi aset saham, apalagi tidak baca prospektusnya, jangan pilih reksadana saham. Kemudian yang hijau adalah obligasi negara. Di sini, dalam 1 tahun itu berakhir dengan profit tipis. Namun di sini pun juga terdapat drawdown atau sempat ada penurunan terdalam hingga 4,73%. Jadi, kalau Anda tidak memahami fluktuasi harga obligasi negara, sebaiknya juga tidak pilih ini. Jadi, Anda harus baca prospektus dulu sebelum membeli reksadana. Dan yang jelas-jelas harus dimiliki menurut versi saya adalah RDPU. Ini harus ada. Untuk apa sih? Kan returnnya kecil, cuma sekitar 4%. Yang pertama, untuk dana darurat di luar uang cash. Contoh, jika ada pengeluaran tidak terduga, amit-amit tiba-tiba ada yang sakit, mungkin dari keluarga kita, walaupun sudah ada asuransi kesehatan atau BPJS, namun ternyata tidak semuanya ditanggung. Nah, jika cadangan uang cash tidak cukup, maka mau nggak mau harus pakai dana darurat, kan? Jika dana daruratnya ada di reksadana saham dan posisinya lagi minus, itu mau gimana nanti? Nggak mungkin kan nego ke rumah sakit, minta pembayaran ditunda dulu. Ditundanya kira-kira sampai kapan? Gitu. Sampai reksadana sahamnya naik. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi, RDPU ini harus ada sebagai dana darurat. Kemudian, RDPU ini untuk apa lagi? Untuk biaya-biaya yang akan ada dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Misalnya dana pendidikan anak. Akan sangat berisiko jika kita masukkan dana untuk pendidikan anak tahun depan ke aset yang fluktuatif. Jika saham turun, masa nanti anak kita nggak jadi sekolah? Kan nggak bisa seperti itu.
Kemudian RDPU ini bisa sebagai dana cadangan atau cadangan peluru, amunisi bagi investor saham saat belum menemukan saham bagus di harga murah. Jadi intinya uang kita jangan sampai diem, harus bertumbuh. Gambar di sebelah kiri adalah contoh pertumbuhan RDPU dalam satu hari kerja. Karena RDPU itu kan diupdate setiap hari selama hari kerja. Nah, RDPU ini kelihatannya dikit, tapi sebenarnya lumayan. Katakanlah uang 10 juta, itu dikali returnnya dalam satu hari kerja, dikali 0,01%, itu Rp1.000 per hari kerja. Bayangkan jika alokasi dananya 50 juta, maka bisa jadi dapat returnnya tiap hari kerja sebanyak 5.000. 5 hari kerja dapat 25.000, itu nggak ngapa-ngapain. Kita bisa tetap fokus ke pekerjaan kita dan biarkan uang-uang kita bertumbuh secara otomatis. Ini adalah contoh grafik harga saham Bank Mandiri dalam satu tahun. Cukup fluktuatif kan? Antara Desember 2023 hingga Maret 2024, itu sudah terjadi kenaikan harga yang cukup lumayan. Jika kita seorang investor, walaupun strateginya adalah beli secara bertahap, dicicil, tidak langsung banyak, namun untuk mencapai return yang optimal, tentunya kita juga harus menganalisa kira-kira saham BMRI itu di Maret 2024 itu harganya cenderung mahal, wajar, atau murah. Jika sudah dianalisa dan merasa harga BMRI di bulan Maret cukup mahal, tidak perlu memaksakan diri untuk beli. Bisa saja dana tadi kita masukkan ke RDPU dulu, dan ditunggu harga BMRI ke harga wajar atau ke harga yang lebih murah. Pembahasan lebih dalam mengenai saham akan dibahas dalam video selanjutnya di channel Ilmu untuk Masa Depan.